Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Agustin. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah harmonisasi sains dan agama yang diampuh oleh Bapak Widodo Hami MAG. Nah, saya akan memaparkan temanya, yaitu temanya mengenai kontribusi Islam dan dalam perkembangan ilmu. Nah, saya akan membacakan poin-poinnya. Ada 4 poin nih. Yang pertama, yaitu poinnya makna peran dari kontribusi dan kontribusi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan poin yang ketiga, kontribusi Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan poin yang keempat atau yang terakhir ini adalah dampak dalam ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya akan masuk ke poin yang pertama nih, yaitu makna peran dan kontribusi. Nah, jadi gini nih, kontribusi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berupa uang, iuran, dan juga berarti sumbangan. Sementara dalam arti lebih luasnya nih, lebih luas, kontribusi ini merupakan sokongan lebih mendalam sebagai bantuan yang dikeluarkan oleh individu maupun kelompok. Nah, sedangkan poin yang kedua yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Apa sih perkembangan ilmu pengetahuan nih? Nah, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah dibuktikan pada dunia modern, dunia sekarang ini. Seperti perkembangannya ada teknologi. Teknologi apa? Seperti handphone, gadget tuh handphone ya, maaf. Terus ada laptop. Terus modern sekarang kita naik bisa ada transportasi motor, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, sehingga menjadi fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Selain itu, banyak pula yang berpendapat bahwa di saat dunia barat dilanda Dark Ages atau masa kegelapan. Masa kegelapan ini masa dimana belum jaya-jayanya. Nah, Islam ini muncul dengan membawa ilmu pengetahuan, lalu ditransmisikan ke dunia barat sehingga terjadi perubahan menuju zaman Enlightenment di Eropa. Hidayah tahun 2012. Baik, selanjutnya poin yang ketiga nih, yaitu mengenai kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi Islam, menurut pendapatnya Montgomery Ward menyatakan nih bahwa Islam nih bersikap terbuka, luas, nggak ada paksa-paksaan, unsur paksaan. Nah, dalam perkembangannya sehingga proses asimilasi kebudayaan dapat berlangsung secara baik tanpa ada halangan apapun. Nah, hal ini terlihat ketika peradaban Arab dipadukan dengan peradaban Romawi nih. Ada peradaban Arab dan peradaban Romawi dipadukan menjadi satu. Nah, hal itu persiapan pun Persia ataupun Yunani yang dilandasi spirit keislaman, keagamaan banget nih, maka bisa menghasilkan peradaban baru yang wajah dan nilainya tuh memancarkan keislaman serta belum pernah terlihat sebelum-sebelumnya. Nah, selain itu ada bentuk apresiasi. Nah, bentuk apresiasi Islam terhadap kebebasan akal telah memberikan ruang untuk melakukan kerja ilmiah yang begitu besar, di mana aktivitas intelektual umat Islam tidak dimonopoli oleh mereka. Maksudnya tidak dimonopoli, aktivitasnya itu tidak dikekang. Kita udah bebas, merdeka gitu loh. Nah, oleh mereka saja setelah masa khalifah. Nah, namun dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk kontribusi konkret dalam perkembangan peradaban umat manusia berikutnya.
pada zaman itu tuh Aziz Zikir dan Soleha tahun 2022. Nah, selanjutnya nih, kontribusi dan bentuk keragaman kedua ilmu nakliyah dan akliyah. Nakliyah dan akliyah dapat dilihat sebagai berikut nih. Saya akan menjelaskan ada dua nih kontribusi dalam ilmu nakliyah. Apa sih? Nah, nakliyah ini, konsep ilmu nakliyah ini merupakan kesatuan ilmu yang digunakan serta dibangun para filsuf muslim melalui nilai ilahiyah dan pendekatan nalar spiritual dalam bidang akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya yang kedua itu ada kontribusi dalam ilmu-ilmu akiyah. Apa itu? Nah, dalam bidang ilmu ini tuh mempelajari tentang sains, teknologi, dan sosial. Kontribusi ilmuwan muslimat tidak kalah penting dari ilmuwan barat. Mereka terdiri dari ada beberapa nih, saya akan menyebutkan ya. Ada Ibnu Khaldun, yaitu ahli sejarah, ekonomi, dan sosiologi, itu dari Tunisia. Baik, selanjutnya ada Ibnu Khawarizmi, yaitu ahli matematika, astronomi, geografi, dan astrologi, itu dari Kufah. Dan ini ada lagi nih, Ibnu Batutah, yaitu ahli geografi dan alim dari Maroko. Selanjutnya ada Al-Biruni, ahli fisika, astronomi, filsuf, yaitu dari Kifah. Dan Al-Battani, ahli astronomi, matematikawan, dan penemuan trigonometri dari Arab. Nah, dan masih banyak lagi seterusnya. Nah, poin yang keempat ini ada dampak dalam ilmu pengetahuan. Oke, pasti kita tahu ya, setiap apa yang kita lakukan tuh pasti ada dampak, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif itu ya. Nah, di sini tuh ada dampaknya nih. Integrasi ilmu-ilmu nakli, dampak dari ilmu pengetahuan yang pertama ada satu, terjadinya keseimbangan antara pemahaman ilmu agama dan dunia oleh kaum muslimin. Maksudnya apa sih keseimbangan antara ilmu agama dan dunia? Maksudnya gini, kalau kita pemahamannya di ilmu agama doang, dunianya nggak dipahami, kita akan sengsara di dunianya. Dan sebaliknya, kalau kita memahami ilmu dunia aja tapi kita nggak memahami ilmu agama, sama aja nantinya di akhirat kita nggak akan tahu apa-apa. Nah, begitu. Jadi intinya kita harus menyeimbangi, nggak boleh nggak seimbang, karena hidup yang nggak seimbang itu pasti nggak enak kan. Nah, itu poin yang kedua nih, ada mendapatkan status yang tinggi dan terhormat bagi orang Islam yang menguasai ilmu tersebut. Jadi ada kata pepatah yang mengatakan begini, semakin banyak ilmu semakin merunduk, seperti padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Nah gitu intinya. Tapi kalau dalam ilmu, semakin banyak ilmu semakin tinggi derajat kita di dalam Islam itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk belajar yang benar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga nih, munculnya sikap toleran kaum muslimin terhadap pemikiran orang luar. Jadi dengan adanya ilmu, kita bisa mentoleransi orang lain. Kita nggak bisa semena-mena kayak gitu. Kan kita berilmu, berarti kan beradab ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Selagi dia benar kita hargain, dia salah pun ya kita mengerti ya. Poin yang keempat nih, ada munculnya program islamisasi ilmu pengetahuan khususnya di Indonesia. Program, pasti kalian nggak asing nih program. Namanya program tuh kayak Project TV, program nih keislaman. Kan kayak bulan Ramadan nih, pasti ada Mama Dede, ada apa tuh ceramah-ceramah subuh jam 3 apa ya udah mulai gitu kan. Nah, seperti itulah program-program TV yang mendukung tentang ilmu keislaman. Nah, poin yang kelima nih atau poin yang terakhir,
pendirian lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusianya itu ditingkatkan melalui apa? Lembaga. Lembaganya lewat apa? Lewat pendidikan, ada MI yang berbasis keislaman, MA. Selain negeri ya, negeri pun berbasis Islam, tetapi tidak mendalami. Sedangkan seperti MI, MA itu kan lebih mendalami. Terus ada lagi nih lembaga-lembaga seperti swasta, pondok pesantren. Sekarang di Pulau Jawa banyak pondok pesantren, terutama di Jawa Timur itu ada pondok pesantren. Jangankan di Jawa Timur, di Pekalongan pun banyak. Ada di Pekalongan kota ataupun di Bebekan itu kan ada tuh, disebut kota santri tuh ya, tempat kita ya. Ada. Nah, selanjutnya itu didirikan, poin yang terakhir nih, didirikan berbagai asosiasi, diantaranya Forum Islam Internasional dan selainnya. Baik. Nah, itu semua tadi pemaparan saya dari poin pertama sampai poin terakhir, poin 4. Semoga itu pemahaman yang saya berikan, semoga pemahaman yang saya berikan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ke kehidupan masyarakat setempat. Nah, saya minta maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.